أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Selamat datang kami ucapkan kepada Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Anies Mata MC, ahlan wa sahlan wa marhaban dalam acara Dialog Nasional dan Buka Puasa Bersama Baitul Maqdis Institute di Restoran Jazirah yang bertepatan dengan Ahad 25 Maret 2025, 25 Ramadan 1446 Hijriah. Langsung video. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dong, Ab. Boleh sih. Sini. Masih sini. Afwan, pada merayap. Inilah negeri para nabi, Palestina. Disinilah di kota yang Yerusalem berdiri. Ini apa namanya? Dari lembaga Palestina, OKP, Pemuda Islam, Media Islam, pengurus PMI sama influencer. Dan nyawa para syuhada, bahkan anak dan para wanita menjadi korban. Hari ini padat banget. Betul. Dari pagi tadi pesan soal. Bus baru. Timur Tengah ada yang baru juga.
Israel tak mampu melumpuhkan kekuatan jihad Ada 73 jadi baru. mereka tidak mampu menyelamatkan sipil Palestina. Hanya habis ini kan. Bahkan mereka yang Habis semua itu sih. Rusia Nggak buka juga di Iya, nggak buka di kedutaan Mesir. Kedutaan Mesir, buka di sana. dan Ya, Turki. Rabbuna saya. Meskipun sudah digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk menghentikan agresinya, Israel tetap menjatuhkan bom-bom dari jet tempur dan tank-tanknya. Aksi protes masyarakat dunia mengutuk serangan Israel bermunculan di Nanti saya sambutan sebentar, baru beliau. tidak hanya sekedar aksi manusia seperti donasi para korban, juga Kali itu boykot maksudnya di sini. terhadap produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Di sini ada dua aulanya. Sini satu yang besar, satu lagi. Negara yang ingin memperjuangkan kemerdekaan 50 orang di sebelah sana. tak sekedar bantuan kemanusiaan baik dari negara maupun masyarakat, kebijakan politik juga dilakukan pemerintah untuk menekan PBB menjadikan sanksi kepada Israel. Ya, dia ada di sini. Internasional pun Ada di Indonesia sini. tak pernah absen menjadikan peran strategis untuk menyuarakan penghentian agresi Israel dan kemerdekaan Dan Palestina. sini ada langsung. Indonesia ikut memobilisasi dukungan internasional untuk menjadikan status Palestina sebagai anggota penuh PBB. Dekat-dekat. Can do now to give Palestinians equal footing on the world stage and to exert pressure to Israel to stop their atrocities. Therefore, I urge countries that have yet to recognize the state of Komitmen Palestine untuk mendukung perjuangan Palestina meraih kemerdekaannya harus terus dijaga, salah satunya melalui Baitul Maqdis Institute, sebuah lembaga think tank yang merupakan bagian dari Al-Mahmud Institute yang didirikan oleh Kiai Haji Fahmi Said. Kami berusaha mencari solusi yang dihadapi oleh umat Islam di dunia, khususnya Palestina. Untuk membebaskan Palestina dari penjajah Israel harus berangkat dari pembebasan akal pikiran kita dari penjajahan opini, media dan cara berpikir, serta urbi barat yang sekuler dan hegemoni untuk menjajah alam pikiran masyarakat dunia. Rasulullah SAW telah menanamkan akidah yang kokoh kepada para sahabatnya sebagai modal utama perjuangan untuk membebaskan Baitul Maqdis yang saat itu dikuasai bangsa Romawi. Inilah teladan kenabian yang harus ditempuh, apalagi Al-Quran telah mengabarkan bahwa kekuatan Bani Israel Yahudi yang nampak dikdaya bisa dikalahkan. Sejatinya pembebasan Palestina bukan beban yang memberatkan, apalagi merugikan bagi umat, tetapi justru mengangkat dan memuliakan umat. Isu Palestina lebih banyak memberikan kekuatan, kemuliaan, dan solidaritas umat. Akhirnya umat pun akan terseleksi siapakah yang terangkat derajatnya dengan mengangkat panji-panji pembela Baitul Maqdis. Semua terangkai dalam visi Baitul Maqdis Institute, yaitu menjadi institusi keilmuan yang bergerak cerdas, aktif, dan solutif, Ya, serta menggerakkan potensi umat menuju agenda sama pembebasan keilmuan. Baitul Jadi Maqdis. untuk kurikulum. Ada misi kami, satu, Kalau charity kan sudah banyak. Kalau charity penggalangan dana saya banyak. Dua, melakukan Kita berbagi diseminasi, presentasi dan eksaminasi kajian-kajian strategis Baitul Maqdis di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Tiga, menjalin lobby-lobby dan memberi masukan konstruktif serta komunikasi yang baik dan efektif dengan para pemangku kebijakan, eksekutif atau legislatif untuk membela isu Palestina dan Baitul Maqdis di forum nasional dan internasional. Jadi kita kerja sama kolaborasi dengan charity yang mau mengadakan edukasi. Kita siapkan tenaga-tenaga pengajarnya sama modul-modul. Besok akhir April kita bikin Saladin Camp dengan Profesor Abdul Fattah Waisi di Bilmos di Pusat Hatta. Ya, 300 peserta. 300 peserta. Santri sekolah tingginya di sana, sekolah tinggi tarbiyah, sama ada dari luar 50 orang dari
kepada Ustadz Ormas Islam dan Kampus Islam. 2. Inisiasi pendirian Baitul Maqdis Corner di kampus-kampus perguruan tinggi negeri dan swasta Islam. 3. Mengkoordinasikan dan menggalang PLT pemberian biaya siswa full bagi mahasiswa Palestina untuk studi lanjutan di Indonesia dengan link kampus Indonesia dan mengajak donatur untuk turun tangan. 4. Membuat media berkala terkait hasil penelitian terkini sosiopolitik internal Palestina pasca Taufan al-Aqsa. 5. Membuat fokus group discussion terkait kurikulum Baitul Maqdis untuk sekolah Islam dan pesantren serta dinamika isu Baitul Maqdis. 6. Penyusunan buku Sarah Hadis Arba'in Baitul Maqdis dan Palestina. 7. Penyusunan buku Indo-Palestina dan Aqsa dalam worldview Islam dan kurikulum Baitul Maqdis untuk sekolah madrasah dan pesantren. 8. Menerbitkan ilmiah dan buku saku hasil penelitian seputar isu Baitul Maqdis dan Palestina. 9. Hadir dan aktif dalam forum global Palestina dan Baitul Maqdis yang diselenggarakan lembaga dalam dan di luar negeri. 10. Kerjasama dan menerima hibah riset dan dana workshop dari pihak lain swasta dan negara yang tidak mengikat dan saling menguntungkan sesuai syariat NKRI dan Pancasila. Baitul Maqdis Institute bergerak aktif di ranah pemikiran dan edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat muslim khususnya di Indonesia, terutama untuk mengawal kebangkitan dan perjuangan merebut kembali Baitul Maqdis. Keterlibatan banyak tokoh bangsa dalam lembaga ini menjadi energi penambah semangat juang kami. Kami sering bertemu dengan para ulama lintas negara dan para tokoh pembela Palestina lintas agama untuk memperkokoh ukhuwah sekaligus bersinergi untuk bersama-sama membebaskan Palestina dari penjajah Israel. Saat itu mengajak semua elemen bangsa ini untuk merapatkan barisan dalam cita-cita mulia ini untuk kembali meraih kemuliaan dan kejayaan Islam. Tujuan Anda dalam program-program kami semoga menjadi bukti iman dan kecintaan kita terhadap Baitul Maqdis. Salurkan donasi terbaik melalui BSI 715 082 8718 atas nama Yayasan Al-Fahmu Internasional Indonesia. Acara berikutnya sambutan keynote speech Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Anies Mata LC. Pada tafadhol siapa dulu masuk. Jelas. Kama rahib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatul alamin. Wahayyikum jami'an bitahiyyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua yang saya cintai, khususnya para pimpinan dan pengurus Yayasan Al-Fahmu Institut Syekh Fahmi Salim dan kawan-kawan semuanya, dan Kiai Nono serta saudara-saudara semuanya dan Syekh Mu'tasim yang saya cintai. Saya bersyukur bisa hadir di acara buka puasa sore hari ini, dan hampir seluruh rangkaian acara Ramadan kita ini adalah Ramadan benar-benar untuk Palestina. Wow. Karena kita di Kemlu sudah melakukan kick off sebelum Ramadan bersama banyak sekali lembaga-lembaga kemanusiaan untuk menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan solidaritas untuk Palestina, dan kita juga mempunyai satu target penggalangan dana untuk Gaza
setelah kita semua menyaksikan genosida lebih dari 1,5 tahun yang bahkan sampai beberapa hari lalu masih berlangsung selama Ramadan ini. Kita mentargetkan mudah-mudahan insya Allah kita bisa menggalang dana sebesar 200 juta US dollar untuk saudara-saudara kita di sana bersama semua lembaga kemanusiaan yang ada. Tapi saya mengetahui bahwa Syekh Fahmi Salim ini bersama teman-teman di Al-Fahmi Institute ini bergerak di bidang narasi Palestina, tidak bergerak dalam bidang charity, dan saya kira ini saling terintegrasi dan saling melengkapi dengan teman-teman yang bergerak di bidang kemanusiaan. Peranan menjelaskan hikayat dan cerita tentang perjuangan saudara-saudara kita di Palestina ini merupakan satu kerja besar, karena cara kita menjelaskan perjuangan saudara kita di Palestina ini akan menentukan jalannya perjalanan saudara-saudara kita di Palestina menuju kemenangan. Saya menyampaikan di beberapa pertemuan bahwa saya secara pribadi sudah terlibat dengan isu ini lebih dari 30 tahun yang lalu. Dan saya menyaksikan bagaimana narasi tentang Palestina ini berkembang. Di tahun 70-an, 80-an, kira-kira kalau kita membaca berita tentang Palestina, kita akan mendengarkan narasi etnis. Ini adalah konflik Arab-Israel. Yeah. Jadi kita di Indonesia tidak ada hubungannya dengan konflik itu, karena ini perangnya orang Israel dengan orang Arab. Dan bahkan sebenarnya kalau kita lihat setelah tahun 67 ya, ada usaha melokalisir, bahkan bukan lagi dengan Arab saja, orang Palestina saja dengan Israel setelah 73. Nah, jadi narasi ini membuat orang-orang Palestina berdiri sendirian menghadapi penjajahan Israel. Di tahun 90-an ada lompatan dalam narasi yang mengubah narasi etnis ini menjadi narasi agama, bahwa ini adalah perjuangan kaum muslimin, bukan hanya perjuangan orang Palestina, bukan hanya perjuangan orang Arab, karena Palestina ini adalah wakaf bagi kaum muslimin. Al-Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin dan merupakan tempat mi'rajnya Rasulullah SAW ke langit. Jadi Palestina ini dulu dibebaskan oleh Umar bin Khattab, kemudian setelah itu dibebaskan lagi setelah perang salib yang panjang oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan kira-kira hal yang sama sekarang sedang terjadi. Jadi ada lompatan dari narasi etnis menjadi narasi agama. 1,5 tahun terakhir ini ada lompatan lagi, bukan lagi narasi sekedar narasi agama, tapi sudah menjadi narasi kemanusiaan. Artinya setelah orang semua menyaksikan genosida sekarang ini, orang percaya bahwa masalah Palestina bukan hanya masalah orang Palestina, bukan hanya masalah orang Arab, dan bukan hanya masalah orang Islam atau masalah dunia Islam, tapi masalah seluruh umat manusia sekarang ini. Karena itu kita menyaksikan partisipasi dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina ini meluas, bukan hanya di dunia Islam. Kalau tadinya lompatan dari narasi etnis ke narasi agama membuat semua masyarakat muslim di semua negara Islam terlibat dalam perjuangan bangsa Palestina, kalau sekarang dalam narasi kemanusiaan ini seluruh bangsa-bangsa di dunia ini terlibat memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Bahkan dalam 1 tahun terakhir ini kita juga melihat bahwa tidak ada pemilu di Eropa dan di Amerika, Pilpres, yang tidak dipengaruhi oleh isu Palestina. Artinya isu Palestina ini menjadi momentum yang ikut menentukan kemenangan dalam pemilu di Eropa dan di Amerika. Kita juga menyaksikan sekarang ini gelombang besar di negara-negara yang kita sebut sebagai Global South, gitu ya, negara-negara selatan, seperti di Amerika Latin, di beberapa negara di Afrika, dan bahkan beberapa negara di Eropa sekarang ikut mengakui dan mendorong kemerdekaan Palestina. Bahkan ada Global Alliance, ada aliansi global yang sudah dibentuk, dan di OKI ada kira-kira 6-7 negara yang menjadi pelaksana dari proses penggalangan dukungan global ini di antara semua negara-negara global untuk mengakui kemerdekaan Palestina. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ini ada satu lompatan yang luar biasa besarnya dalam 1,5 tahun ini, dari narasi agama menjadi narasi kemanusiaan. Jadi 3 tahap dalam narasi perjuangan Palestina ini: narasi etnis, narasi agama, dan narasi kemanusiaan. Ini mengubah lanskap perjuangan masyarakat Palestina dan tingkat keterlibatan publik secara global dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Pak Prabowo sendiri di pidatonya pada saat pelantikan meletakkan agenda mendukung kemerdekaan Palestina ini sebagai prioritas utama beliau, karena ini merupakan amanat konstitusi, dan ini juga merupakan kewajiban agama dan juga merupakan darurat kemanusiaan. Jadi pemerintahan yang sekarang ini menjadikan agenda kemerdekaan Palestina sebagai salah satu agenda utamanya. Dan saya kira Indonesia tidak sendirian di sini, bersama banyak sekali negara lain, baik yang tergabung dalam Global South ataupun yang ada bahkan di negara-negara termasuk yang tergabung di Uni Eropa, itu yang sudah ikut mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, saudara sekalian, karena kita bicara tentang fungsi narasi terutama yang diperankan oleh teman-teman di Al-Fahmu Institute di bawah komando Syekh Fahmi Salim ini, saya ingin menambahkan sedikit dalam soal narasi ini. Apa pentingnya bagi kita di Indonesia untuk menggunakan isu Palestina sebagai isu yang lebih dari sekedar isu Palestina? Gaza ini, saudara-saudara sekalian, kalau diukur besarnya dan populasinya kira-kira sebesar Depok. Depok. Ya. Ini kecil, Gaza. Jadi kalau kita hanya bicara sekedar mengumpulkan dana untuk membantu mereka, ini pekerjaan yang sederhana sebenarnya. Tapi tidak ada satu masalah di dunia yang bisa menyatukan umat Islam seperti isu Palestina menyatukan umat Islam. Dan karena itu, fungsi pertama dari cara kita menjelaskan narasi Palestina ini adalah isu yang paling bisa menyatukan umat Islam sedunia. Jadi isu Palestina ini harus kita sebut sebagai qadhiyah jami'ah. Ini adalah isu pemersatu. Coba perhatikan yang Sunni, Syiah, ya semua orang menyatu dalam isu Palestina. Iya kan? Ya, ada yang mungkin menyimpang sedikit ya, tetapi secara keseluruhan ini adalah qadhiyah jami'ah. Tidak ada satu masalah di dunia Islam yang paling bisa menyatukan umat Islam seperti isu Palestina. Dan ada pentingnya bagi kita di Indonesia untuk mendorong isu ini. Ini poin yang kedua yang saya menjelaskan adalah proses
menjadikan isu Palestina sebagai entry point untuk mengintegrasikan Indonesia lebih jauh lagi dengan halaman identitasnya yang luar biasa besarnya yang namanya dunia Islam. Di peta lama, saudara-saudara sekalian, ini Syekh Fahmi Salim pasti paham soal ini. Kalau kita dulu membaca buku-buku literatur lama dan mendapatkan kalimat al-masyriq wal maghrib. Dulu kalau orang bilang al-masyriq, kira-kira yang sekarang Timur Tengah. Kalau orang bilang al-maghrib, kira-kira yang Afrika Utara sekarang sampai ke Andalusia. Ya kan? Jadi kalau orang bilang dulu para ahli hadis atau rahal, para pengembara berjalan minal masyriq ilal maghrib, kira-kira ini maksudnya ini ya. Sekarang kalau kita naik pesawat kira-kira dari Doha, dari Abu Dhabi ke Maroko yang paling jauh kira-kira sekitar 6 jam. Simple kan? Di mana Indonesia dalam peta lama itu? Wilayah yang sekarang ada disebut di Timur Tengah ini juga dulu sebenarnya disebutnya sebagai Syarqul Aqsa, Syarqul Adna, Timur Dekat ya. Timur Dekat. Nah kita ini, saya suka bercanda dengan teman-teman di Timur Tengah. Di mana Indonesia dalam peta itu? Itu Syarqul Syarq, timurnya timur. Janub lagi. Syarqul Aqsa sebenarnya. Janub Syarq. Jauh gitu ya. Iya kan? Jadi orang di Indonesia, kita bukan hanya juga berbeda secara fisik, berbeda secara ras, itu ya. Tapi disatukan oleh agama, dan kalau kita mengikuti riwayat Buya Hamka bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, ya kan? Berarti kan abad pertama Hijriah kira-kira itu sudah masuk ke Indonesia Islam. Ini artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya kita sudah terhubung secara identitas itu dengan dunia Islam ini sejak awal sekali. Nah, tapi kira-kira baru tahun 90-an setelah jumlah kelas menengah di Indonesia ini bertambah, lalu orang lebih banyak umroh, dan sekarang hampir 2 juta orang yang melakukan umroh setiap tahun, baru kita punya kesadaran atau lebih dekat dan juga berjalan ke sekitar wilayah Mekah, Madinah, ke Turki, ke Mesir, ke Yordan dan seterusnya, di luar dari pekerjaan menuntut ilmu seperti yang sudah sebelumnya. Ini mulai ada keterikatan dengan dunia Islam secara lebih baik. Tapi isu Palestina ini harus juga kita gunakan di samping sebagai isu pemersatu dunia Islam. Ini adalah satu isu yang bisa mengintegrasikan Indonesia dengan saudara-saudaranya di belahan dunia lain, bukan hanya secara identitas tapi terutama juga secara fisik. Orang jadi berkunjung ke sana, orang ikut membantu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi cara kita menggunakan isu ini lebih dari sekedar isu kemanusiaan, tetapi kita di sini menyatukan saudara-saudara kita di Indonesia yang secara fisik, secara geografi jauh betul dari Palestina. Sekarang dengan cara ini kita mengikat mereka dengan saudara-saudara mereka di belahan bumi lain, dan bukan hanya di Palestina, tetapi kita mengikat mereka dan memperkenalkan mereka dengan saudara-saudaranya di dunia Islam yang lainnya. Jadi ini adalah isu yang bisa mengintegrasikan Indonesia dengan halaman identitasnya yang namanya dunia Islam. Nah, saya mau sedikit menjelaskan, saya sudah beberapa kali menjelaskan masalah ini di beberapa media, bahwa Indonesia itu secara geopolitik punya 4 halaman geopolitik. Yang pertama ada yang kita sebut dengan halaman geografi, yaitu negara yang menjadi tetangga kita, itulah Asia Timur. Ini semua adalah takdir. Kita ada di sini, takdirnya begitu. Kita bertetangga dengan saudara-saudara kita di Asia. Ini adalah halaman geografi. Yang kedua adalah halaman identitas, yaitu dunia Islam. Kita disatukan dengan saudara-saudara kita di berbagai belahan di dunia ini oleh agama, yaitu Islam. Dan dunia Islam ini berbeda dengan kekuatan-kekuatan besar lainnya. Amerika itu satu geografi, Cina itu satu geografi, Rusia itu adalah satu geografi, Eropa juga satu geografi.
Jadi Amerika, Eropa, Rusia, Cina ini adalah satu geografi, satu identitas. Dunia Islam satu identitas, geografinya bertebaran dari timur ke barat. Karena itu kalau kita mendefinisikan dunia Islam yang tergabung di OKI, itu definisinya adalah negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Tapi negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim tidak masuk di OKI. Coba di situ ada penduduk Muslimnya, misalnya di Filipina, di Thailand misalnya, itu kira-kira masing-masing ada sekitar 10% penduduknya yang Muslim, ya kan? Setahu saya di Sri Lanka juga kira-kira sekitar 10%. Tapi ada lagi individu yang bertebaran, misalnya di Eropa dan di Australia atau di Amerika, iya kan? Nah, saudara sekalian, jadi geografinya bertebaran tapi identitasnya satu. Ini adalah halaman identitas Indonesia. Yang ketiga itu halaman solidaritas. Biasanya kita yang tergabung di yang namanya Global South. Dalam konferensi Asia Afrika tahun 55 kita mempelopori kemerdekaan negara-negara yang di selatan yang dijajah. Nah, baru yang keempat ini adalah halaman kemanusiaan. Nah, jadi isu Palestina ini akan memperkuat, harus kita pakai untuk memperkuat, mengintegrasikan Indonesia dengan halaman identitasnya secara lebih kuat. Dan Indonesia ini adalah negara dengan bukan hanya dengan populasi Muslim terbesar, tapi juga negara dengan ekonomi terbesar di dunia Islam. Di kelompok G20 ada 3 negara Muslim, ada Indonesia, ada Turki, dan ada Arab Saudi yang GDP-nya 1 triliun lebih ini ya. Kita yang paling atas. Artinya Indonesia ini adalah negara Muslim terbesar dan juga negara Muslim dengan ekonomi terbesar di dunia Islam. Tapi kita belum terlalu terintegrasi dengan dunia Islam secara politik dan juga secara ekonomi. Dan karena itu kita ingin mengembangkan satu roadmap baru, bagaimana kita mengintegrasikan Indonesia dengan halaman identitasnya secara lebih kuat, yaitu dengan saudara-saudaranya di dunia Islam. Dan saya kira isu Palestina ini adalah momentum yang paling bisa menyatukan kita, mengintegrasikan kita dengan isu dunia Islam. Yang ketiga, kita juga mesti menggunakan isu Palestina ini sebagai narasi yang mengubah budaya kita. Budaya yang saya mau sebut, kita bangsa Indonesia biasanya tuh inward looking, kita melihat ke dalam. Tidak pernah melihat keluar. Kita ini suka lupa bahwa kita ini adalah bangsa besar. Kita ini bangsa besar. Beberapa tahun yang akan datang kira-kira ekonomi Indonesia itu akan menjadi ekonomi kelima terbesar di dunia. Tapi kita, karena kita lebih banyak di dalam, tidak pernah kita mengkomparasikan diri kita lebih dengan orang di luar. Jadi biasanya kita di inward looking di sini nih. Jadi saya kira ini salah satu tugasnya Al-Fahmu Institute ini ya. Menggunakan narasi Palestina ini sebagai alat untuk mengubah budaya kita, cara pandang kita untuk menyadari bahwa kita ini adalah negara besar. Secara populasi kita terbesar keempat. Sebagai dalam ukuran sistem demokrasi kita adalah negara demokrasi ketiga. Di dunia Islam kita adalah negara yang terbesar, tetapi kita belum mengambil makomnya sebagai bagian dari kepemimpinan dunia. Nah, mengubah mindset ini adalah salah satu tugas lembaga-lembaga seperti Al-Fahmu Institute ini, dan tentu saja merupakan tugas negara supaya kita memperkokoh, mengubah mindset bangsa Indonesia ini bahwa mereka harus menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin. Cuma kita akan menghadapi dunia yang penuh dengan kekacauan, dunia yang penuh dengan turbulensi. Dan karena itu isu Palestina ini juga bagus untuk kita jadikan sebagai
isu untuk menyadarkan umat, menyiapkan mereka untuk menghadapi dunia yang penuh goncangan, dunia yang penuh kekacauan, dunia yang sangat tidak teratur, dunia yang sedang ada di ambang perang besar. Dan saya kira jika ada perubahan-perubahan besar secara geopolitik di dunia, maka Palestina adalah salah satu game changer yang akan menentukan perubahan-perubahan besar itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan karena itu saudara sekalian, isu ini harus juga kita jadikan sebagai isu untuk menyadarkan umat, menyiapkan mental mereka menghadapi dunia yang penuh perubahan, sekaligus menyiapkan mental mereka untuk mengambil peran kepemimpinan secara global di masa-masa yang akan datang. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Syekh Fahmi serta rekan-rekan di Al-Fahmi Institute, dan sekaligus pamit karena saya harus ke di MUI juga ini. Kita bagi tugas. Jadi sebelum buka masih ada 3 tugas lagi. Allahu Akbar. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih, Pak. Luar biasa Pak Anies Mata. Berikan aplaus buat beliau. Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu dan perjalanannya diperlancarkan di Mekah. Ini beliau ada 3 agenda, tapi saya minta diculik dulu. Barakallahu fiik. Foto bersama dulu, foto bersama ya. Oh iya iya. Ayo sini. Asar. Ambil yang apa? Yang resmi. Yang bagian lain dulu. Ya, lain. Oke. Yang bisa Ya. Oke, yang lain boleh gabung? Boleh gabung? Ya. Oke. Ayo Pak Mus. Ini wartawan senior Kompas nih. Gak apa. Gak usah. Sedapatnya. Ya. Ya saja. Mbak Neno. Ini beliau ini selalu hadir nih. Ayo Mbak Neno, ayo dong. Ayo, Ibu ditemani nih, biar ada yang temani. Ya. Oke. Ayo, cepat. Oke, cepat. Awan berjalan. Ya, Pak Menteri mau. Ayo, Sar. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Satu lagi. Ayo. Pakai tangan. Ya Allah. Oke, cukup. Terima kasih. Alhamdulillah. Barakallahu khair. Fi amanillah. Terima kasih pada Pak Wakil Menteri Luar Negeri. Kita akan lanjutkan, tolong duduk kembali ke posisi masing-masing. Yes, Mas Ari, sehat Mas Ari. Ahlan. Terima kasih banyak. Nanti antum di sini ya. Kita ngobrol di sini. Ayo. Untuk acara berikutnya, Mas Alif Rahmadi. Ya. Kita mulai. Ya. Pemirsa, ini nanti yang gantikan itu Pak Mustafa Abdurrahman aja, suruh maju. Ya. Abdul Alim kan nggak ada. Ya, Pak Mustafa Abdurrahman sama Mustafa Nahra. Ariuntung. Ya. Mustafa Nahra.
Yang ini jadi absen ada. Pemret Majalah Tablik. Mustafa. Penulis Kompas.id. Mas Ari Untung. Nah. Alhamdulillah, wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atas sambutan pada sore hari ini. Acara berikutnya yakni dialog dan diskusi kasual bersama para tokoh yang ada pada hari ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Al-Muhtaram Dr. K.H. Amir Syah Tambunan. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Kemudian kita sambut juga Bapak Mustafa Nahra, Pemret Majalah Tablik, dan juga Bapak Mustafa Abdurrahman, penulis di Kompas.id, dan Mas Ari Untung sebagai perwakilan dari public figure. Dari kami persilahkan untuk maju ke depan, Mas Ari Untung, Bapak Abdurrahman, Mustafa Abdurrahman, dan Mustafa Nahra, yang akan dimoderatori oleh Al-Ustaz Fahmi Salim pada diskusi santai hangat terkait dengan perjuangan kita tentang Palestina pada sore hari ini. Waktu dan tempat, pada tempat saya ada Mas Kurang. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada para Buya, ke tengah Buya. Ke sisi beliau. Ya, ini Pak Mustafa di sini. Mas Ari, Mas Nahra, ayo. Di sini dong. Enggak, saya di sini aja. Situ, di sana. Yang di sana di ujung. Ya, di ujung dekat saya ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaikum ya Rasulullah. Saya mengucapkan selamat datang kepada semua teman-teman dari Lembaga Palestina, public figure, kemudian juga pada Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Buya Amir Syah Tambunan, para pengurus Baitul Maqdis Institute, juga perwakilan dari media-media Islam, dan di sini ada juga alumni, ya, alumni Baitul Maqdis Camp yang kemarin sudah kita selenggarakan pada bulan Januari 2025. Juga selamat datang kepada teman-teman perwakilan atau utusan organisasi mahasiswa dan kepemudaan Islam. Ini sesi kita santai, tadi yang acara resminya sudah. Jadi acara ofisialnya dengan Pak Wakil Menteri. Saya terima kasih betul ya kepada beliau di tengah kesibukannya. Walaupun ada sedikit miskomunikasi, alhamdulillah pada akhirnya bisa hadir ke tempat kita pada sore hari ini. Ini tidak lepas dari gocekan Mbak Neno. Nanti Mbak Neno juga kita minta untuk sama-sama kita ya untuk karena beliau ini aktivis juga ya, aktivis di Partai Gelora. Betul kan? Gak salah dong. Ya. Baik, terima kasih. Tema kita kali ini adalah bagaimana sikap pemerintah Republik Indonesia dan civil society di tanah air kita ini terkait dengan persoalan Palestina dan dunia Islam. Tadi sudah ada brief dari Pak Wakil Menlu bagaimana posisi Indonesia terhadap isu Palestina dan dunia Islam, bagaimana ada rencana roadmap baru dari Kementerian Luar Negeri untuk memperluas ya integrasi Indonesia ini ke dalam hubungan internasional yang
secara pendekatan yang klasik, pendekatan yang lama, memang lebih kepada pendekatan kepada negara-negara ASEAN, kemudian APEC, ya, Asia Pasifik, kerjasama ekonomi Asia Pasifik, kemudian G20, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk kerjasama dengan dunia Islam ini kelihatannya nomor buncit, karena bagian dari hubungan selatan-selatan gitu. Tadi kalau nggak salah beliau sampaikan demikian. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengucapkan sekali lagi ahlan wa sahlan, selamat datang para peserta dialog nasional dan buka puasa bersama Baitul Maqdis Institute. Kita berikan aplaus kepada teman-teman tamu kita, para narasumber sore hari ini. Di sini ada Kiai Nonop Hanafi, beliau nanti jadi juru kunci aja untuk memberikan tausiah. Kang Nonop menjelang buka puasa. Ada Mas Ari Untung, influencer, ya, teman-teman dari sahabat musyawarah, ya, pengajian kajian musyawarah dan Hijrah Fest. Ada Bapak Dr. Mustafa Abdurrahman. Beliau ini wartawan senior, mantan, ya, sudah pensiun, banyak menulis buku tentang Timur Tengah, dan sekarang aktif sebagai penulis di kompas.id. Tulisan-tulisan Pak Mustafa ini jadi bacaan wajib seluruh diplomat di Kemenlu, juga para duta-duta besar. Jadi beliau ini kelihatannya orangnya santai, biasa-biasa, tetapi pikirannya ini luar biasa, menjadi rujukan para pengambil kebijakan di Kementerian Luar Negeri. Lalu ada Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Buya kita, Dr. Amir Syah Tambunan. Di tengah kesibukannya beliau menyempatkan ahlan wa sahlan dari Palestina. Nanti beliau akan memberikan sedikit sambutan, penyampaian tentang kondisi terakhir setelah gencatan senjata ini dilanggar oleh Israel, ya. Dan last but not least ada Bang Mustafa Nahrawardaya. Ini bintangnya ILC waktu zaman kejayaannya. Ya, waktu ILC masih hidup, ya. Sekarang ILC-nya udah almarhum. Bang Karni, ya. Baik, kita mulai. Barangkali ada satu pertanyaan ini kepada Buya Amir Syah. Selama ini Majelis Ulama Indonesia begitu masif, ya, bergerak untuk Palestina dan isu Gaza ini. Terakhir dalam 1,5 tahun begitu banyak fatwa-fatwa MUI, ya, terkait dengan boikot, terkait dengan normalisasi dengan Israel, gitu. Menjadi sorotan fatwa-fatwa MUI ini. Kemudian sampai saya dengar kemarin Buya Amir Syah itu TV MUI sempat dihapus oleh YouTube, ya, katanya. Ini karena sering membuat atau menampilkan tayangan konten-konten tentang pembelaan kita terhadap Gaza Palestina. Sebagaimana channel YouTube-nya Mas Ari Untung juga pernah seperti itu. Saya juga jadi korban, tapi alhamdulillah bisa hidup lagi. Silakan Buya, kira-kira bagaimana tantangan peran Majelis Ulama Indonesia untuk pembelaan Palestina ini, singkat padat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaAllah, la haula wa la quwwata illa billah. Syukur wa bismillah. Wa alhamdulillah wa ta'ala. Bismillah. Ada lucu. Ya. Khalif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Allah memberi kekuatan yang benar. Mutrofiha mustafiha Aku alaiha al-qawlu padammarna tadmira. Kata Allah, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami akan perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu
agar mentaati Allah. Lalu mereka melakukan bukan ketaatan tapi kedurhakaan di negeri itu, sehingga pantaslah berlaku adanya perkataan atau azab kami, maka kami akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ini ayatnya sangat populer, surah Al-Isra ayat 16. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, sebelum saya menjawab pertanyaan Ustaz Fahmi, yang dimaksud negara yang hancur ini siapa dan kapan? Kenapa? Karena kita perlu melihat secara kasat mata. Andaikan Palestina itu mau dihancurkan Allah, dalam waktu sekejap selesai. Tapi Allah memberikan negara Palestina itu bertahan sedemikian. Andaikan perang dengan persenjataan Amerika dan sekutunya begitu dahsyat, maka seketika akan habis. Tapi Allah memberikan kekuasaannya untuk Palestina itu bertahan. Peperangan yang terjadi hampir 1 tahun. Bapak Ibu sekalian, lalu negara mana yang dimaksud oleh Allah akan dihancurkan? Ayat ini tadi menjelaskan orang-orang kaya, orang-orang punya kekuasaan, ya kan? Itu ternyata Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, kita menyaksikan lagi. Kenapa kemudian yang menjadi sasaran yang dimaksud ayat ini orang-orang kaya? Karena bisa kita lihat, mereka bisa beli senjata, bisa beli sesuatu, ya kan? Tapi faktanya ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Nah, kekuasaan Allah itu, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, itu harus diperjuangkan oleh manusia-manusia yang ada di muka bumi. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam banyak ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu kepada tali Allah, bagi agama Allah, jangan bercerai-berai. Tatkala umat kita bercerai-berai, tatkala negara-negara Islam bercerai-berai, maka kita harus mampu mempersatukan. Itu kata kuncinya. Nah, karena itu apa yang disebut oleh Wamenlo tadi, umat Islam yang ada di berbagai kawasan, baik benua Eropa, Australia, Amerika, wilayah timur, sebenarnya dengan mudah bisa kita persatukan. Misalnya, saya ambil contoh yang sederhana. Ketika MUI mengeluarkan fatwa boikot produk-produk Israel, lihatlah grey-grey yang ada sekarang, McDonald, apalagi itu produk-produk KFC dan lain sebagainya, itu gulung tikar. Nah, tinggal pertanyaannya adalah gimana caranya supaya ini juga bisa berlangsung di negara-negara lain yang dikonsumsi oleh banyak orang, ya kan? Tetapi ketika dikonsumsi oleh banyak orang, itu harus ditinggalkan, harus ditolak. Supaya apa? Supaya ya mereka orang-orang kaya tadi itu yang hidupnya lewat perdagangan, bisnis, senjata, bom dan segala macam, dia bisa sadar. Ya kan? Kenapa? Karena ketika dia tidak memiliki sebuah kesadaran kemanusiaan, ketika dia tidak memiliki kesadaran ya untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan, pada saat yang sama sebenarnya Allah telah menghancur luluhkan hati, pikiran dan kemanusiaan mereka. Kenapa saya katakan demikian? Karena negara yang maju, karena negara yang berperadaban adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban manusia. Nilai negara yang mengangkat harkat dan martabat peradaban manusia dimanapun dan kapanpun dan apapun negaranya. Tapi sebaliknya ketika negara itu sudah menginjak-injak nilai-nilai kemanusiaan, sudah menistakan nilai-nilai kemanusiaan dengan membuat teror, bom, genosida, maka pada saat yang sama sebenarnya hati, pikiran dan perasaan mereka sudah hancur luluh karena tidak mungkin menghargai nilai-nilai kemanusiaan.
Karena tidak lagi menghargai harkat dan martabat manusia. Karena para ilmuwan, akademisi, semua sepakat bahwa negara maju itu, negara yang berperadaban itu adalah negara yang mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan. Negara yang mundur ke belakang, barbar, ya saya katakan barbar ya, adalah negara yang sudah tidak memberlakukan lagi hukum di negara itu, tapi terjadi hukum rimba. Itu yang terjadi sekarang. Hukum rimba sudah berlaku. Karena itu dunia harus sadar. Dunia harus melawan hukum rimba ini. Bukan hukum perang namanya. Kalau hukum perang ada hukuman. Kalau hukum gencatan senjata, itu ada hukum. Tapi kan sekarang enggak. Begitu gencatan senjata, yang terjadi apa? Pengkhianatan. Gitu Mas Fahmi. Jadi kalau dikasih waktu banyak lagi. Tapi karena saya menghargai Syekh, Ustadz Harodaya dan lain-lain, saya kira nggak usah terlalu lama. Intinya sudah kita sambut dengan baik bahwa umat ini harus kita satukan, sekaligus dunia harus kita satukan. Untuk apa? Melawan orang-orang yang menistakan, merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau beralih ke Pak Mustafa Abdurrahman atau Mustafa Nahra dulu. Mustafa Nahra dulu. Ini permintaan Mustafa senior. Ini nanti pamungkas. Ini beliau ini seorang aktivis sosial media. Twitternya udah sering kali mati hidup. Sudah berapa kali ganti. Juga vokal tentang Palestina dan dunia Islam. Kita akan minta pandangan beliau bagaimana sebenarnya algoritma. Kita bicara tentang media sosial. Ya, ini algoritma media sosial kita kenapa bisa betul-betul kita ini nggak berdaya sebagai umat Islam, menyuarakan pembelaan kita itu selalu dihapus atau diperingatkan 3 kali langsung dimatiin akunnya dan sebagainya. Sebenarnya ada nggak sih alternatif gitu ya? Apakah channel untuk upload video, kemudian media sosial yang bisa lebih bebas gitu? Atau bagaimana? Misalnya peraturan-peraturan di Indonesia ini terkait dengan undang-undang informasi, apakah perusahaan-perusahaan media asing itu yang beroperasi di Indonesia ini bisa tunduk kepada konstitusi Indonesia atau mereka tunduknya kepada Amerika? Ayo Pak. Baik, saya langsung saja. Tahun 2017, akun Twitter saya di take down dan saya diberitahu dari Menteri Komunikasi yang sekarang tahanan kalau nggak salah ya, mengatakan bahwa akun Anda di take down karena ada sebuah surat dari Amerika. Lalu saya komplain, ngirim surat ke alamat yang dia maksud. Sebenarnya itu alamat kantor Twitter itu sebenarnya. Istilahnya saya banding. Lalu saya minta bukti kesalahan apa, kemudian akun saya itu di take down sampai berkali-kali. Tapi saat itu, tahun 2017 itu permanen. Karena di situ tulis selama KTP Anda masih alamat yang sama, maka akun Anda akan mati. Jadi sudah vonis mati. Lalu 2 tahun kemudian, 2019, seiring dengan lebih padatnya kegiatan kami bersama Mbak Neno Warisman, kami dikirimi surat kembali bahwa Anda tidak lagi bisa mendaftarkan akun Twitter baru tanpa alasan lagi, pokoknya permanen, super permanen. Nah, dalam surat yang dikirim ke saya itu dari Amerika menyebutkan bahwa Kementerian Komunikasi dibalikan lagi telah mengirim surat kepada kami yang isinya bahwa Anda merupakan salah satu tokoh radikal Indonesia. Saya ini pengurus PPP Muhammadiyah dikatakan radikal. Nah, dalam surat itu disebut kenapa sampai 2 kali ngirim surat, karena pada saat itu kami membentuk namanya GNAI, Gerakan Nasional Anti Islamofobia di Masjid Al Azhar Kebayoran Baru. Nah,
Lalu saya minta lagi, banding lagi, kesalahannya di mana saya membentuk GNA itu? Rupanya saya adalah orang pertama yang mengupload berita tentang resolusi PBB yang pada tahun 2015 itu rapat memutuskan untuk perlawanan terhadap Islamofobia sedunia gara-gara kasus di New Zealand. Jadi berita itu baru pertama kali tulis Kompas kalau nggak salah, justru saya yang men-share, saya dikatakan Anda radikal. Tapi itu baru hal kecil itu. Nanti kalau saya ceritakan sampai saya ditangkap berapa kali, dibayar berapa kali terkait dengan ITE panjang. Tetapi saya ingin menjawab bahwa apapun usaha kita kalau kita masih pakai media sosial buatan Yahudi, ya nggak bisa, kita akan menang. Mau pakai algoritma apapun, kalau kita nyangkut tentang Palestina, memakai Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain, ya itu milik mereka, nggak bisa. Yang paling jenius adalah saya sebenarnya cemburu dengan Afghanistan, cemburu saya. Saya sejak tahun 2002 sampai 2014 concern di terorisme karena tugas Muhammadiyah, tetapi apa yang mau saya katakan? Saat itu ketika Indonesia membela Afghanistan, ketika diinvasi oleh Rusia atau Uni Soviet, itu betul-betul jihad. Baca itu fillahi haqqa jihadi. Betul-betul jihad. Tapi pelaku jihadnya orang salib. Mohon maaf nih. Saya ceritakan sedikit aja. Saat itu LBP sebagai Detasemen 81 anti teror, wakilnya Pak Prabowo yang jadi presiden. Prabowo itu nggak tahu kalau saat itu LBP, Benny Murdani, lalu ada namanya Teddy, dulu sudah ada Teddy Surya, itu merencanakan untuk jihad sebenar-benarnya, haqqa jihadi tadi, untuk membela Afghanistan. Caranya gimana? Mereka kontak BIN-nya Pakistan untuk bekerja sama mengirim senjata ke Afghanistan tahun 83. Jadi Prabowo tidak tahu kalau atas perintah siapa itu, Mas? Pak Harto. Oh, Pak Harto. Justru Pak Harto. Jadi Pak Harto presiden itu memerintahkan setuju untuk membela Afghanistan. Maka dikirimlah ribuan senjata dari Indonesia atas usaha daripada LBP, Benny Murdani, kemudian Teddy, bekerjasama dengan BIN-nya Pakistan. Lalu melucu tanda petik, senjata-senjata dari Indonesia itu dikirim ke Afghanistan melalui Pakistan. Loh kok senjata Indonesia? Karena para mujahidin di sana itu mengatakan yang bisa mengalahkan senjata Uni Soviet itu adalah senjata bikinan Uni Soviet sendiri. Nah, ABRI saat itu, ini usulnya Teddy nih, kata Teddy kepada Benny Murdani, bukankah semua ABRI itu memakai senjata bikinan Uni Soviet? Maka ribuan senjata dari Indonesia di Gerindra, bukan Gerindra partai, maksudnya dihapus nomor serinya itu di Gerindra, dihapus ribuan itu. Membutuhkan waktu berbulan-bulan. Setelah semua di Gerindra dikirim ke Pakistan, diterima oleh BIN-nya Pakistan, lalu dikirim ke Afghanistan dalam bentuk bantuan kemanusiaan. Nah, maksud saya ini jihad sebenarnya kalau hanya, mohon maaf nih, saya bukan mengecilkan bantuan sosial ya. Iya, betul. Bantu gandum, bantu rumah sakit sampai dibom Indonesia, bantu kain kafan, bantu doa, apalagi ya. Itu saya kira sudah meluap-luap. Sudah meluap ya. Sudah meluap-luap di mana-mana. Apalagi cuma diskusi. Di mana-mana diskusi. Ayo, kapan presiden sekarang Pak Prabowo merintah kepada siapa? Anti teror sekarang. Sama lupa kalau anti teror, saya lupakan aja itu karena bau darah ya. Perintah kepada Kapolri, Panglima TNI untuk mengirim senjata ke Palestina. Kalau enggak itu belum haqqa jihadi. Saya cemburu dengan kenapa tahun itu cuma 10 tahun 14.000 pasukan Uni Soviet mati. Mujahidin berapa? 54.000 mati. Cuman seterusnya jangan ikut rezim kemarin. Begitu selesai perang di Afghanistan, para mujahidin ini diundang ke Indonesia, dijebak, jadilah teroris di sini di negara sendiri. Itu yang nggak saya suka. Tapi keberpihakan pemerintah kepada mujahidin itu yang perlu kita tiru, jangan hanya obat-obatan, kain kafan, apalagi doa saja. Apalagi ini, waktu kita kalau kita ikut prediksi, analisa Syekh Yasin, tinggal 2 tahun ini. Karena Syekh Yasin mengatakan pada tahun 1999,
umur kekejaman Israel itu, Zionis itu, hanya sampai 2027. Ini tinggal 2 tahun. Kita belum sama sekali angkat senjata dari Indonesia. Tinggal 2 tahun. Maka dari itu saya jengkel sebenarnya mendengarkan dari para kelompok ustadz sebelah itu yang mengatakan jangan bantu Palestina. Kenapa? Dasarnya hadis. Kalau Palestina merdeka, kiamat katanya. Jadi dari kita sendirilah yang mensyarah hadis itu, kemudian seolah-olah kalau Palestina merdeka itu langsung kiamat. Padahal cicilan mobilnya Pak Fahmi masih panjang, ya kan? Cicilan rumah kita masih panjang. Jangan kiamat. Belum gitu-gitu. Jadi ini memang fenomenal. Saya nggak tahu ya prediksi Pak Yasin itu, Ustadz saya Yasin itu, apakah betul bisa kita benarkan atau tidak. Tetapi dalam pernyataan beliau itu berdasarkan penelusuran analisa dari bacaan Quran dan hadis. Saya kira itu Pak Fahmi. Oke, makasih. Luar biasa, kita beri aplaus Pak Mustafa Junior. Nah, kita sekarang beralih ke seniornya. Ini Mustafa Abdurrahman. Pak Mustafa ini sudah malang melintang, pakai yang itu aja, klik yang itu. Sudah malang melintang sangat lama di Kairo, mengikuti konflik atau perang Arab Israel ini sejak lama. Saya ingin tanya sedikit mengenai proses negosiasi gencatan senjata ini, Mas. Ini kan melibatkan Mesir, Qatar, dan Amerika. Nah, sampai Amerika sendiri turun tangan dalam negosiasi ini, kemudian bisa jadi bubar. Ini apa gara-gara ini gayanya Trump yang memang uraan kayak begitu sejak periode pertama kepresidenannya itu, apakah akan diulang lagi sekarang ini, Mas? Bagaimana, Mas? Langsung jawab ya. Masalah perundingan. Pertama saya sampaikan bahwa isu Gaza ini masih merupakan isu paling hot di kancah internasional sampai saat ini. Dan isu Gaza ini memang tidak sesuai dengan harapan kita semua. Pada tanggal 17 Januari 2025 tercapai kesepakatan umum tentang gencatan senjata yang terdiri dari 3 tahap dan masing-masing tahap itu berlangsung 42 hari. Tapi tiba-tiba mulai tanggal 15 atau 16 Maret kemarin ya, bombardir lagi berbagai titik di jalur Gaza. Puncaknya adalah pada tanggal 18 Maret ya, yang Israel melakukan bombardir besar-besaran yang menewaskan lebih dari 400 warga Palestina dan lebih dari 500 yang luka-luka. Jadi kalau digabungkan antara tewas dan luka-luka itu sudah lebih dari 1.000. Itu hanya aksi bombardir 1 hari aja, tanggal 18 puncaknya itu. Maka secara de facto gencatan senjata di jalur Gaza ini adalah sudah boyar. Mengapa boyar? Ya ini yang pertama ada faktor formal yang biasa diangkat oleh media, berbagai media di Indonesia, di Arab atau internasional. Ada faktor, ya ini mungkin masih analisa ya, faktor yang informal ini yang paling bahaya. Tapi saya akan dulu yang formal dulu. Ya. Seperti disepakati pada tanggal 17 Januari, kemudian dilaksanakan secara resmi gencatan senjata mulai tanggal 19 Januari 2025, maka akan terjadi tukar menukar tawanan disertai oleh penarikan pasukan Israel dari jalur Gaza secara bertahap yang berlangsung pada tahap pertama dan seharusnya juga akan tuntas pada tahap kedua, yang sampai sekarang tahap kedua ini tidak pernah selesai. Kan gitu kan. Pada tahap pertama sudah berlangsung tukar menukar tahanan ini secara mulus, ya, sudah bagus. Hamas dan faksi Palestina lainnya di jalur Gaza sudah membebaskan 33 tawanan Israel. Dengan imbalan Israel sudah membebaskan hampir 2.000 tawanan Palestina yang ada di penjara Israel. Dengan rincian
satu tentara Israel yang tewas itu harganya ya, pembebasan 30 tawanan Palestina. Itu yang tentara. Satu warga sipil Israel itu harganya dengan adalah pembebasan 30 warga Palestina. Dan itu sudah mulus kan. Dan disepakati juga mulai hari ke-16 dari 42 itu sudah dimulai perundingan tahap kedua secara rinci. Tapi ini ternyata tidak pernah terjadi karena Israel selalu mengelak, selalu menghindari. Sehingga sampai pada tanggal 1 Maret, 1 Maret itu adalah berakhirnya tahap pertama yang selama 42 hari tersebut. Kan mulai 19 sampai 1 itu kan 42 hari. Selesai, tiba-tiba Israel minta perpanjangan gencatan senjata tahap pertama itu. Israel minta, yang didukung Amerika ya, minta perpanjangan gencatan pertama selama bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan sudah mau habis juga, selama 3 bulan Maret. Ditambah hari Paskah Yahudi yang akan berlangsung sampai tanggal 19 sampai 20 April mendatang. Jadi kalau digabung bulan Ramadan selama 30 hari dan Paskah sampai 19-20 hari, itu sudah lebih hampir 50 hari. Minta ya, selama perpanjangan ini tawanan Israel itu harus dibebaskan semuanya. Sisanya kan ada 59 sekarang itu, yang masih ditahan 59, yang masih hidup 24. Ini harus dibebaskan. Kalau enggak antum akan habis sama sini kan. Tapi tiba-tiba kan Steve Witkoff mengunjungi lagi Timur Tengah dan berunding lagi dengan Hamas lewat perantara Qatar dan Mesir. Pada pertengahan Maret kemarin ya, pertengahan Maret itu tiba-tiba berubah di dalam perundingan. Witkoff cukup minta pembebasan 50% dari tawanan yang masih hidup. Tawanan yang hidup kan ada 24, jadi 12. Jadi beda dengan Trump minta semuanya, tapi di perundingan udah beda lagi, minta separuh aja. Hamas kemudian bersedia jalan tengah. Hamas bersedia membebaskan 1 tawanan yang berwarga negara Amerika, kemudian 4 jasad. Hamas sudah bersedia. Tapi kata Israel dan Amerika ini terlalu sedikit, minta tambahan lagi. Kemudian Hamas minta, oke lah mau saya tambah, tapi saya minta jaminan bahwa akan ada tahap kedua. Nah, ini yang muter-muter Israel dan Amerika ini, muter-muter gak jelas gitu kan. Karena tahap kedua itu penting bagi Hamas. Karena tahap kedua itu adalah menegaskan bahwa Israel akan menarik semua pasukannya dari seluruh wilayah jalur Gaza. Dengan imbalan sebetulnya pembebasan itu di tahap kedua. Tapi Israel memulai lagi menggagalkan gencatan tersebut. Inilah yang terjadi atau mengapa gencatan ini boyang. Ini faktor formalnya, gitu ya. Kemudian yang paling bahaya ini adalah faktor informalnya ini. Apa yang faktor informal? Ini kan penasaran. Faktor informalnya ini kenapa? Ada skenario yang lebih besar yang memang dicari-cari
kedok ini supaya Gijatan gagal, yaitu faktor regulasi ya warga jalur Gaza yang berjumlah 2,3 juta ke Mesir dan Jordania. Ini termasuk ke Indonesia. Keputusannya itu adalah ya setuju atau menyerukan pembangunan kembali jalur Gaza tanpa ada relokasi warga jalur Gaza. Ini keputusan KTT Liga Arab di Kairo pada 4 Maret lalu. Ya. Tapi tiba-tiba Amerika sama menolak. Ini kan pertama ada indikator bahwa isu atau ide yang dilontarkan Trump ya untuk meregulasi warga jalur Gaza ini tidak main-main, serius. Dia menentang keputusan yang paling besar, KTT Liga Arab. Tiba-tiba beredar berita ini, Amerika sama Israel melakukan perundingan rahasia. Termasuk ada harian Az-Zaman berbahasa Arab yang terbit di London mengungkap bahwa Stephanie Witkoff ini utusan khusus Donald Trump mengadakan perundingan dengan Mesir, menawarkan supaya Mesir menerima 700.000 warga jalur Gaza dari 2,3 juta itu. Dengan imbalan Mesir akan dibantu keuangan secara signifikan. Kemudian hutang Mesir ke Amerika dan negara barat lain akan diputihkan. Nah, ini kan menggiurkan karena Mesir ini hutang luar negerinya sangat besar. 165 miliar US dollar. Hutang luar negerinya besar, gitu kan. Tapi sampai sekarang saya tidak tahu berapa waktu yang akan datang. Sisi menolak. Walaupun sudah ada imbalan yang sangat menggiurkan, Sisi menolak. Akhirnya Stephen Witkoff mengancam bahwa ini kalau Mesir tidak kooperatif soal Gaza bisa jatuh. Dan ekonominya sedang sekarat, Sisi ini akan jatuh. Jadi diancam. Ya itu sedangkan. Dan sekarang katakan narasi ini diikuti. Penggantinya Sisi ini siapa? Siapa? Kan ada tiga. Ditahan dulu Mas. Soal Mesir ini ditahan dulu. Ini ngeri-ngeri sedap nanti ya. Nah kalau ditemukan gas. Betul. Saya pernah menulis di Kompas itu sangat besar itu kan bagian sekarang wilayah timur Mediterania itu kan meliputi jalur Gaza, Israel, Suriah, Lebanon, Turki sama Siprus. Sama Mesir. Itu mengandung gas terbesar di dunia sekarang. Cadangannya itu triliunan kubik. Salah satunya adalah yang terbesar itu ada di jalur Gaza. Jadi Palestina, persisnya jalur Gaza itu mengandung atau memiliki sumber daya alam yang kaya. Ini yang dilirik oleh Trump. Trump ini kan pengusaha besar, bandar ini kan, dia tidak mau rugi. Gitu kan. Mana ada pengusaha mau rugi? Dia sudah mengincar itu. Dan kalau jalur Gaza dikosongkan, ini akan dijadikan semacam Riviera Timur Tengah. Jadi akan disulap seperti Singapura atau seperti Dubai, dan tentu sebagian besar adalah kontraktornya dia kan. Iya, kontraktornya. Itu. Lagi-lagi otak bisnis ya. Otak bisnisnya itu sangat besar. Ini faktor informalnya tadi. Yang informal. Faktor informal ini yang paling bahaya. Maka Al-Fahmu Institute atau Baitul Maqdis Institute ini perlu membangun semacam penelitian ilmiah karena kan ini lembaga keilmuan itu untuk mengkanter
menggunakan 4 halaman semuanya itu. Iya, 4 Baik halaman. geografisnya, identitasnya, kemanusiaan. Ini sudah perang komprehensif. Jadi 4 halaman harus dikerahkan semua. Saya kira Luar ini biasa. nanti waktu puasanya ini. Siap. Kita nanti Luar biasa ini jadi ya. teman-teman ini kan OKB ya, Lembaga Palestina ini harus paham petanya nih. Jadi jangan sampai kita bergerak menggalang donasi Palestina, tetapi kita nggak ngerti peta. Ini ilmu. Makanya tagline kita di BMI adalah ilmu memimpin pembebasan Baitul Maqdis. Selamat datang Bang Abdillah Onim, ahlan wa sahlan. Fadhal Bang. Sini Bang, depan dulu. Depan dulu. Sini. Ya, nanti kita minta beliau juga berikan sedikit wawasannya tentang bagaimana lika-liku penggalangan dana atau donasi rakyat Indonesia untuk Palestina. Berikutnya Mas Ari Untung nih. Ya, ini kan beliau ini pelaku pelaku utama di kalangan teman-teman artis hijrah ya yang aktif membela Palestina. Channel YouTube-nya banyak sekali ya, mengadakan podcast dengan tema Palestina, dengan tema Suriah, dengan tema macam-macam. Dan sangat luar biasa. Ini bagian dari dakwah untuk menyasar generasi muda kita dan juga untuk pengaruhi teman-teman juga yang aktif di media sosial dan juga di dunia public figure. Nah, ini gimana? Informasi yang benar ya, yang valid tentang Palestina dan Gaza terutama. Silakan Mas Ari. Sebagai sekolah Ustadz untuk undangannya, Insya Allah saya tadi diundang ke sini, maksudnya untuk nyantri aja nih, mau ngeliat seperti apa sih sebenarnya perkembangan terakhir sambil mungkin nyari-nyari sumber buat podcast juga. Iya. Gak tau jadi diundang ngobrol di sini. Ini langsung potensial. Saya dengar potensial ini. Kayaknya boleh juga nih besok nih kita undang nih beliau. Oh ini gini, Masya Allah. Dan kenapa juga Bunda Nena, saya nggak dari tadi sebenarnya sebelahnya Bunda Nena katanya, Masya Allah. Bang Onim, sehat semua, Alhamdulillah. Sebenarnya kalau yang lebih pantas bicara memang yang narasumber di depan ini semuanya saya lebih pantas untuk mendengar sebenarnya. Tapi tadi juga dengar dari Kang Tova ini ada beberapa kemiripan saya sama Kang Tova sih sebenarnya. Saya waktu kasus yang di New Zealand waktu itu, sejak saat itu Instagram saya di lock nggak bisa tambah followers. Ya. Jadi 3 juta nggak bisa nambah sampai sekarang. Walaupun per bulannya engagement kita tuh 20 juta. Tapi tambahan followernya minus 3.000. Jadi di situ terus gitu kan. Nah mungkin ini merujuk kepada kenapa sekarang gaung bela Palestina itu makin menurun. Engagementnya makin kurang. Ajak teman artis aja susah banget sekarang untuk narasi-narasi bela Palestina. Dikarenakan dengan banyaknya warga Gaza yang berguguran, banyak juga akun yang berguguran. Akun-akun yang berguguran banyak, kemudian juga banyak yang kemudian kena ban atau take down. Salah satu akun sosial media saya yang logonya warna hitam, saya nggak berani nyebut nama platformnya, itu udah nggak bisa, maksudnya tekad baru bisa beroperasi 2035 gitu, jadi nggak bisa posting. Akhirnya saya bikin akun baru lagi gitu ya, dikarenakan postingan-postingan mengenai itu. Akhirnya saya di akun hitam itu postingnya masalah komedi aja sama istri saya gitu kan. Jadi memang bicara soal media ini bisa dibilang sangat penting ya, apalagi untuk anak-anak zaman sekarang. Bagaimana narasi-narasi mengenai perjuangan mengenai Palestina itu makin mengendor, karena anak-anak sekarang jujur aja kalau saya boleh mengatakan itu lebih banyak FOMO-nya Ustaz. Waktu pertama kali dulu bulan pertama Oktober 2023 itu postingan mengenai Palestina itu sampai 79 miliar postingan di 1 bulan. Nah, Israel sendiri udah bayar itu postingan untuk meng-counter balik hanya 17 miliar postingan. Jadi jauh, udah bayar keluar duit, impactnya bedanya jauh banget. Nah di situ dengan hype yang segitu besar, maka kemudian banyak
terpapar nih yang tadinya belum tahu mengenai kejadian di Gaza atau Palestina, anak-anak muda sekarang mulai posting. Nah, pada saat mulai berjalan atau berputar konflik ini, harga diri atau pencitraan dari Israel jatuh. Karena banyak yang posting mengenai keburukan ini, mungkin satu-satunya genocide di dunia yang terekam secara media, gitu. Nah, disinilah kemudian satu persatu akun-akun besar ditembak, ditumbang, gitu kan. Banyak akun-akun yang sampai orangnya seperti Aktofa, orangnya nggak bisa ganti akun. Mau bikin akun atas nama siapapun, ketahuan juga ya. Ketahuan juga. Contohnya Sound King ya kan, Sound King dan beberapa akun besar lainnya. Nah, untuk kita juga terkena juga shadow ban. Kena shadow ban, lama-lama satu persatu, ya apalagi untuk anak zaman sekarang, sosial media itu udah kayak bermacam fungsi. Satu untuk eksistensi, satu untuk kemudian ikut FOMO, iklan, mengiklankan diri, personal branding sampai jualan. Jadi kalau akunnya sampai ditutup, hidup dia habis, gitu kan? Bikin lagi dari awal. Banyak hal yang mungkin bisa kita telisik ya, atau juga mungkin banyak teman-teman media yang mungkin mempunyai trik baru, apalagi sekarang dengan sosial media jenis zaman sekarang dengan TikTok. Kalau kita setiap scrolling, orang tuh gampang banget scrolling, itu daya retensi anak muda untuk bisa tahan nonton satu postingan itu cuma 3 detik. Jadi 3 detik kalau nggak menghibur dia swipe, 3 detik kalau menghibur dia 2 swipe. Nah, sekarang ini kan tugas-tugas kita nih yang masih aware dengan Palestina adalah mengedukasi anak-anak sekarang nih. Cuma yang menjadi kendala, banyak yang belum paham bahwa bahasanya anak sekarang itu bagaimana mereka punya attention grab dalam waktu 3 detik. Banyak dari kita yang mungkin sebelum setiap postingan kontennya itu bumper dulu, udah 5 detik gitu kan. Bahkan salam aja, assalamualaikum aja kalau bisa belakangan, langsung aja ini biang keroknya gitu. Langsung to the point di depan semua. Sekarang anak-anak zaman sekarang semua taruh di depan karena memang daya tahannya cuma 3 detik. Jadi mungkin yang lagi bikin konten sekarang ini mengenai Palestina langsung aja to the point, belakangnya baru salam. Contoh sama Ustadz saya bikin konten, ini dia biang kerok dari apa gitu, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan. Karena apa? Jangan di depan, mereka udah keburu swipe. Beruntung pasukan perjuangan Palestina nggak main sosmed. Dia kalau lagi nunggu Zionis 3 detik nggak ada, langsung buka handphone gitu. Karena emang anak sekarang tuh sulit sekali untuk keluarin handphonenya. Kalau nggak menarik 3 detik, maka lewat. Jadi kalau menurut saya, sekarang kita mulai mempelajari bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anak gen sekarang untuk kemudian postingan mengenai Palestina kembali muncul di permukaan. Baik. Karena postingan-postingan yang masih berbicara mengenai Palestina itu menjadi korban. Contoh saya September sampai Desember itu di take down dan dapat ancaman permanen eliminate akunnya untuk YouTube. Sampai waktu itu saya diskusi sama beliau, sama Ustadz Fahmi, bikin surat terbuka. Akhirnya saya justru sebaliknya, saya ajak Ustadz Fahmi bagaimana kalau kita bikin press con. Saya utarakan dengan pihak platform, kalau lusa akun saya nggak aktif, maka kita akan bikin press con kalau perusahaan ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam pro Palestina. Alhamdulillah lusanya kita udah aktif, padahal sudah dapat ancaman eliminate takedown. Itu 2 akun saya yang kena. Nah ternyata ada keberanian untuk kemudian mengatakan yang kita berada di itu, memberikan sedikit ada marwah. Nah ketika kemarin waktu saya dengar ada negara Malaysia berani menegur platform itu gitu, karena menekdown postingan bela sungkawa gitu kan. Andaikan negara kita lebih berani lagi gitu ya, kemudian menegur platform ini, jangan take down akun-akun yang bicara mengenai Palestina, mungkin akan lebih banyak lagi yang membantu. Karena bukannya nggak mau support, tapi takut hidupnya yang bergantung di sosmednya hilang. Begitu, mungkin kita bisa usul ke sekretariat presiden supaya akunnya Pak Prabowo itu juga keras juga itu, supaya di take down, nanti kemudian diprotes. Nah kalau ya kan, kayak PM Anwar Ibrahim gitu. Iya, kayak PM Anwar Ibrahim berani menegur gitu. Berani menegur. Triggernya di situ. Jadi di take down dulu triggernya. Baru akhirnya kita komporin deh gitu. Kali aja gitu, Pak Prabowo begitu bisa dikomporin gitu ya. Iya. Baik, kita ke Mbak Neno ya.
Ini Mbak Neno nih sebagai aktivis emak-emak mewakili ibu-ibu ini, gimana bicara tentang Palestina dan Gaza ini? Singkat padat. Terima kasih. Saya dan keluarga punya komitmen mulai pertama untuk boykot semua produk Israel dan juga di perumahan kami dan juga di sekeliling kami. Yang mau saya sampaikan kepada teman-teman terkait dan terlepas ya. Artinya ini bukan hal yang menarik untuk dibicarakan di sebuah forum yang membara, karena jalan pikiran saya adalah jalan pikiran yang sangat tadi emak-emak ya, ibu-ibu. Kebetulan saya sempat berdialog tadi dengan Pak Dr. Fahmi. Mungkin teman-teman mengetahui bahwa yang menang adalah yang mampu bertahan. Tadi Mas Nahra bilang bertahan dengan mengirim senjata. Saya mengusulkan kepada DMI, saya membawa benih yang mungkin ya kelihatannya sepele, tapi benih ini bisa tumbuh, entah siapa yang dipergikan atau siapa yang berombongan siapakah dan bagaimana caranya. Tentu Bang Wani mungkin lebih tahu ya Bang ya, Abang. Lama sekali ya. Harga air sudah berapa dolar sekarang Bang? Harga selimut kemarin masih $30 ya kan? Jadi kebayang semua hal yang sulit di sana. Nah saya sendiri nggak tahu, tapi saya coba menanyakan kepada ahli, saya belum tanya Pak Mustafa, apakah bisa gitu untuk bertahan sekedar makan saja, itu kami para emak ya memikirkan supaya bisa makan. Kondisinya di sana nggak tahu, tapi yang jelas keterangan dari yang memiliki pengetahuan tentang tanah dan pasir di sana, Mesir menanam. Ini benih sorghum yang ada di tangan saya, teman-teman, dari 1 atau dari 2 butir sorghum yang hanya ditanam di lubang yang sederhana, hanya 2 benih saja, dia bisa menghidupi 1 keluarga. 3 bulan, 90 hari sudah panen. Ketika kemudian dipanen yang pertama, dijadikan benih, itu ada 40.000 benih. Kalau panen yang kedua, ketiga, dan keempat, dalam 1 tahun panen 4 kali panen. Ya, kalaulah kita berandai-andai ada 1 orang yang bisa menyeberangkan benih ini dan hanya ada, ini minimal banget ya. Kalau ada hanya 1 orang saja, maka sudah menyelamatkan 1 keluarga, dan itu sangat realistik gitu, hanya dalam waktu kurang lebih 90 hari. Jadi saya kira kira-kira ditanam di Gaza ya? Gimana? Ditanam di Gaza kira-kira bisa? Itu dia yang saya sudah tanyakan, ini bisa ditanam. Jadi wujud aslinya seperti ini. Ini dulu makanan yang dipegang oleh Dewi Sri, bukannya padi, tapi makanan asli Nusantara itu adalah sorghum. Ini adalah sorghum. Dia tahan, dia epifit. Daunnya itu epifit, teman-teman. Daunnya epifit itu adalah daun yang beludru. Jadi dia dikaruniakan Allah kepada kita. Dia hidup hanya dengan 1 embun saja. 1 embun bisa menghidupi 1 batang. Di mana ada daun, di situ ada 1 embun, di situ bisa hidup dia. Dan tidak perlu disirami. Dia tahan, dia baik sekali, dia karunia Allah betul. Sehingga kita punya harapan, bukan hanya Indonesia, tapi saya kira kebahagiaan atau tantangan pangan lokal ini juga bisa menjadi buah berkah bagi ibu-ibu ya, yang masih harus terus bertahan dengan lapar. Hari ini saya kira berita lapar dari mereka sudah sangat menggigit ya. Kalau saya misalkan gitu di rumah tangga kami, saya sudah makan pun sudah dengan susah ya, karena apa? Lebih banyak berlinang air mata ya. Karena apa? Karena ini bukan lagi pergelaran yang sederhana. Ini adalah kejahatan kemanusiaan yang paling mengerikan saya kira, karena yang terbunuh adalah para ibu dan anak-anak. Sekian, terima kasih. Saya hadiahkan ini untuk Profesor Fahmi Salim. Ya, ini beras yang sudah jadi
Jadi ini beras sorghumnya sudah jadi. Beras sorghum. Iya, beras sorghum ini hanya butuh 4 kali airnya. Jadi kalau biasanya 1 gantang, 4 gantang airnya. Ya memang lebih banyak. Dan ini adalah yang ingin saya hadiahkan, ya bibitnya. Saya mungkin dengan teman-teman dari Sorghum Foundation ini punya bibit yang bisa kita sumbangkan sebenarnya kepada. Mudah-mudahan kita bisa tanam di Gaza ya. Insya Allah bisa ditanam di Gaza, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini untuk kita terima semuanya ya. Terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Jadi ada tambahan gizi, nutrisi buat teman-teman kita, saudara-saudara kita di Gaza, dan ini bisa untuk survive. Bang Onim, ini luar biasa. Beliau ini pendiri NPC Nusantara Palestina Center, menikah dengan persunting seorang muslimah dari Gaza juga. Anaknya ini kombinasi Indonesia Palestina, Masya Allah. Dan NPC berapa kali sudah berkolaborasi dengan kami di Baitul Maqdis itu. Pertama menerbitkan buku terjemahan dari buku Tufanul Aqsa dalam bahasa Inggris. Makasih Bang Onim. Yang kedua, kemarin kita menyelenggarakan Baitul Maqdis Camp ya di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jakarta, juga disupport oleh NPC. Silakan Bang Onim, barangkali bisa menyampaikan update terkini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya teman-teman, sebenarnya acara seperti ini sangat urgent ya. Saya sendiri mendorong Bang Hadi dan juga Antum dan teman-teman yang ada di sini kalau punya program, salah satunya untuk memberikan edukasi kepada Muslim Indonesia, itu kami sangat mendukung. Kami siap untuk membiayai. Salah satunya adalah Daurah Baitul Maqdis. Kemarin saya juga turun langsung di Pulau Seribu. Saya sudah sampaikan ke Bang Hadi, coba dibikin kalau bisa jangan aja di Jawa, tapi juga di Sumatera, Kalimantan, Papua itu bisa kami danai. Ada budgetnya untuk kami di Nusantara Palestina Center. Dan juga sampai dengan saat ini kan kita tahu sudah lebih dari 17 bulan ya terjadi genosida, terjadi pembantaian terhadap saudara-saudara kita seiman dan seakidah yang ada di jalur Gaza. Yang saya ikuti sebenarnya muslimin di jalur Gaza itu sudah tidak lagi menggantungkan harapan mereka kepada Biden dan juga Trump. Mereka sering itu menyebutkan yang namanya saudara dan tetangga kami, yaitu negara Mesir, Jordania, Arab Saudi, Kuwait, dan juga Qatar. Nah, kita Indonesia sebenarnya punya potensi yang besar bagaimana caranya mempush atau menekan negara-negara Arab yang memang sangat dekat dengan Indonesia dan mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Indonesia. Kalau bisa pemerintah Indonesia juga melakukan pendekatan dan juga penekanan harusnya kepada negara tetangga Palestina agar supaya mereka minimal itu membuka pintu perbatasan antara Gaza dan Mesir deh. Kalau contohnya kita melakukan pendekatan dan juga menekan pemerintah Mesir dan bisa membuka perbatasan, itu sudah salah satu urat nadi bagi warga Gaza. Itu sudah mungkin bisa dikatakan 60%, itu kita sudah bisa mengurangi penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Kita lihat bagaimana negara-negara Barat itu ternyata, mohon maaf, lebih militan daripada negara Muslim. Mereka sampai dengan saat ini itu Mas Ari lebih tahu karena beliau keliling beberapa negara. Ternyata negara-negara nonis atau negara Barat yang bahkan ateis sendiri pun, bukan berarti kita mengakui agama mereka ya, akan tetapi kita melihat dari semangat dan melihat dari persepsi kemanusiaan, mohon maaf, ternyata lebih militer mereka daripada kita. Nah, ini yang perlu kita kaji dan juga introspeksi lagi, kaji lagi bagaimana caranya di Indonesia harus dirutinkan yang namanya aksi, yang namanya daurah, yang namanya edukasi tentang Palestina. Nah, salah satu saat ini saya juga konsen untuk menyampaikan kepada follower saya itu bagaimana caranya jangan sampai di bulan Ramadan sampai dengan hari raya Lebaran nanti
Idul Fitri kita masih terbiasa mengkonsumsi atau meminum produk afiliasi. Ini pengaruhnya sangat berbahaya, dan juga ya kita juga tentunya tidak ridho pada saat atau berlebaran nanti ternyata masih ada produk afiliasi yang masih berada di kulkas dan juga di meja makan kita. Itu yang harus kita hindari. Makanya anak-anak saya Filin Nusantara sama Bahari itu sudah keliling beberapa swalayan untuk mengambil video yang sangat sederhana dengan menyampaikan, tahu nggak teman-teman, dengan satu botol minuman yang dibuka oleh teman-teman di Indonesia itu sama saja mengarahkan senjata dan pistol ke dadanya anak-anak Gaza, teman-teman Filin Nusantara sama Bahari. Nah, itu yang saat ini saya libatkan anak-anak saya yang tentunya mereka menjadi saksi hidup pembantaian yang dilakukan oleh Zionis Israel. Saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Baitul Maqdis Institute, dan habis Ramadan nanti kalau bisa digencarkan untuk diadakan yang namanya daurah. Dan daurah ini juga kita tidak hanya melibatkan para sejarawan dan intelektual, tetapi Bang Ari juga kalau bisa dilibatkan, kita keliling ke beberapa kota untuk melakukan daurah. Insya Allah kami dari NPC akan menyiapkan dananya untuk memberikan edukasi dan pendidikan kepada muslimin yang ada di Indonesia. Insya Allah besok saya terbang ke Maluku Utara sekaligus bertemu dengan teman-teman kita non muslim di sana, yang mereka juga alhamdulillah punya kontribusi untuk saudara-saudara kita muslimin yang ada di jalur Gaza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kita sampai pada penghujung acara. Mohon maaf tidak bisa ke floor semua, tapi saya ingin mengucapkan apresiasi sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir. Di sini ada Kepala Pusdok Tamadun, Bang Hadi Nur Ramadan, ada Ibu Eli Warsimalihi. Beliau ini Ketua Umum WIBDA, lembaga yang menampung alumni Al-Azhar perempuan Indonesia, WIBDA Azhariah Indonesia, WASI. Ini Pak Taufan Maulana, ini Ketua Yayasan Al-Fahmu, Buya. Kemudian di sana ada Sekjen Forum Dai dan Mubalik Azhari Indonesia, alumni Al-Azhar. Kebetulan saya diminta jadi ketua umumnya, beliau sekjennya. Ini beliau. Kemudian ada dari Salam Online, Bang Ubay Salman sama Bang Nizal. Ini tiga, kami kemarin pergi ke Suriah ya untuk meliput pasca revolusi. Dan dari YPIU ada Yayasan Persahabatan Islam Usmani. Ya, ini pakai topinya topi Usmani ini, tapi hitam. Usmani Nusantara. Dan ini orang Madura. Orang Madura, Tretan TV. Dan yang lain-lain mohon maaf tidak satu-satu, ada dari Rumah Zakat ya. Ada dari mana lagi? Mana? Aqsa Working Group dan lain-lain sebagainya. Ada Prima DMI, ada kemudian Dewan Dakwah ya, Jakarta dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan, dan ini saatnya kita mendengar tausiah menjelang berbuka puasa. Nah, ini AA Nono, saingannya AA Gim, tapi ini lebih alim, lebih senior sebenarnya. Silakan Pak Kiai, jauh-jauh dari Ciamis. Beliau ini Dewan Pembina Baitul Maqdis Institute. Jadi kita pembinanya ini sangat-sangat ya. Dan biasa jalan kaki dari Ciamis ke Jakarta. Betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qad makaru makruhum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Allah. Wa qala ta'ala wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa madahum wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin.
Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sama kita hormati Direktur Utama Baitul Maqdis Indonesia, semoga Allah muliakan, sehat panjang umur. Amin. Sekjen MUI, juga Mas Ari Untung, Bapak Abdurrahman, juga artis ILC yang beliau sangat ingin cepat-cepat hadirnya mujahid seperti di Afghanistan sehingga hak jihadinya tidak direbut oleh LBP. Luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, yang kita bicarakan dari mulai Wamenlu tadi sebenarnya bahwa Ramadan ini mudah-mudahan jadi sebuah ujilah sumuriah kita, yang pasca Ramadan nanti mudah-mudahan umat Islam punya energi untuk terus bergerak dan kita bisa sama-sama dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian mujahid yang dapat membebaskan Masjid Al-Aqsa dan Palestina secara keseluruhan. Namun apabila membaca fakta-fakta yang dikemukakan tadi tentang tumbangnya berbagai akun media, terutama Mas Untung yang followernya sudah jutaan, juga Mas Mustafa Nahrawardaya yang pemikirannya sudah ingin seperti pembebasan Afghanistan dari Uni Soviet, tapi ya, beberapa kali beliau di take down. Yang baru masak kan? Ada yang perlu dicatat oleh kita memang. Yang pertama, 10, ya. Perjuangan ya itu butuh napas panjang dan kesabaran. Tunggu saya sampai ke rumah ya. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang Futuhat Konstantinopel, dari mulai beliau bersabda latub tahannal Konstantinia fala nikmal amiru amiruha wala nikmal jaisu dzalikal jais, beliau menggambarkan tentang Futuhat kemerdekaan Konstantinopel dari Eropa Timur. Itu dari beliau mengucapkan sampai terjadinya Futuhat oleh Muhammad Al-Fatih itu sekitar 800 tahun. 400 tahun. Artinya adalah untuk membukakan isyarah nubuah tentang Konstantinopel yang hampir 4 abad. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa untuk membuktikan itu butuh jiwa-jiwa yang sabar. Akun yang tumbang, para mujahid yang terus antri menjadi syuhada, tentu mudah-mudahan kita adalah dicatat oleh Allah sebagai bagian daripada pembebas Masjid Al-Aqsa. Amin. Tapi memang butuh kesabaran. Dalam Al-Quran ada satu amalan, dalam satu keterangan ada 3 amalan yang oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya unlimited. Yang pertama adalah pahala ibadah puasa. Kata Allah dalam hadis qudsinya, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azzibihi. Seluruh amal anak Adam itu miliknya kecuali puasa, karena puasa milikku dan aku yang akan membalasnya. Yang kedua adalah orang yang mampu memaafkan dan berbuat baik terhadap orang-orang yang dolim kepada kita. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang mengampuni kesalahan orang lain dan ia berbuat baik terhadap orang yang berbuat salah kepada kita, maka pahalanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya dipenuhi pahala sabar itu dan pahalanya unlimited bighairi hisab. Nah, dalam rangka kita membuat narasi tentang pembebasan Palestina, terutama jalur Gaza yang hari ini terjadi genosid, ini butuh jiwa-jiwa yang sabar. Dan saya meyakini para tokoh yang hadir pada saat ini, para aktivis pergerakan yang hadir hari ini adalah orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan sebagai manusia-manusia yang sabar. Di dalam Al-Qur'an ada 3 kriteria sabar. Wa kayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Begitu banyak
kelompok-kelompok yang berjuang bersama Nabi, mereka yang pertama pama wahanu lima asobahum fi sabilillah, mereka tidak pernah lemah jiwa. Jadi hari ini kita dibutuhkan kekuatan mental. Hari ini ada efisiensi anggaran, sehingga Pak Dr. Pami Salim berharap ketika Wamenlu datang ada semacam statement yang membuat energi bisa lebih meledak-ledak. Ya, begitu kan. Belum kita menggurinda senjata yang produk Uni Soviet menjadi produk Indonesia. Nah, ini mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Anies Mata sebagai orang yang pergerakan Palestinanya sangat luar biasa dan sekarang duduk di pemerintahan, mudah-mudahan bisa lebih banyak mengendos Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo bisa membuktikan narasi Bang Mustafa sebagai hakko jihadi menggantikan Luhut Binsar Panjaitan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Memang kita butuh kekuatan mental hari ini, butuh kekuatan mental. Pama wahanu. Jadi tidak lemah jiwa. Saya ketika Dr. Pami Salim dan ketika merenung di makamnya Abu Ayyub Al-Ansori, bagaimana Abu Ayyub Al-Ansori di umur 96 tahun, Bapak Sekjen MUI, dia masih kuat untuk berangkat menuju Konstantinopel dengan kudanya. Tapi sebelum sampai di Konstantinopel, akhirnya beliau meninggal. Dan ketika ditanya oleh pemimpin kaum muslimin pada saat itu, Yazid bin Muawiyah, wahai sahabat Rasulullah, apa yang engkau minta terakhir kali sebelum engkau menghembuskan napas yang terakhir? Kata Abu Ayyub Al-Ansori, tumpangkanlah jasadku di atas kudaku, lalu kudaku suluh berjalan sampai di tempat yang terdekat dengan benteng-benteng Konstantinopel. Jadi dapat dibayangkan bagaimana umur 96 tahun dengan semangat yang luar biasa, fisik yang renta itu kalah dengan mental yang kuat. Apalagi Mas Ari Untung yang gantengnya unlimited, followernya banyak, Mbak Neno yang luar biasa, Bang Onim yang wajahnya sudah agak mirip dengan Syekh Syahid Hasan Al-Banna. Ini mudah-mudahan energi muda dengan mental insya Allah penakluk Konstantinopel kita akan dicatat oleh Allah sebagai bagian fakta sejarah yang membebaskan Masjid Al-Aqsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua, wamadaupu, para mujahid di zaman dulu yang berjuang bersama Nabi itu tidak lemah fisik. Jadi itu sebabnya kenapa Baitul Maqdis Institute memilih tempat yang menu makannya dapat membuat energi kita berlipat ganda. Iya kan? Kalau bukanya sama apa ini? Sayur asem. Sayur asem. Ini daging. Ya. Daging embe. Daging embe. Wah, kan beda ini. Dan Rasulullah mengatakan para nabi di zaman dahulu itu pasti pengembala domba. Mamin nabiyin illa wa qadru yal ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah menggembala domba. Artinya apa? Para sahabat menggembala domba adalah belajar tentang teori kepemimpinan, menggembala domba belajar tentang meningkatkan gizi para mujahid. Kalau makanannya cuma sayur asam, mana bisa ngangkat senjata? Nggak dendam begitu kan? Makanya mudah-mudahan energi Al Jazeera ini bisa mampu menguatkan fisik kita sehingga takbir kita bisa lebih nyaring dan lebih keras. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, wamastakanu, tidak boleh menyerah kepada keadaan. Artinya ketika akun yang satu tumbang, kita bikin akun yang lain. Kalau saja para harokah muqawimah al-islamiyah yang mereka tidak bisa menggunakan TikTok, tidak bisa menggunakan YouTube, ranjau-ranjau musuh, bukankah keterpurukan itulah yang membuat harokah muqawimah islamiyah mampu melakukan Aqsa pada 7 Oktober? Itu apa artinya? Keterpurukan yang dialami oleh kaum muslimin harus dijadikan modal untuk 2019, karena 2019 kita termasuk Mujahid Prabowo Subianto.
Tegi, insya Allah kita ada laku dengan Pak Anies Mata. Saya pernah diundang dengan beberapa tokoh di Hambalang, dan ketika Pak Prabowo memaparkan tentang paradok Indonesia sambil memberikan buku kepada saya, dia agak keluh kesah. Saya berdiri pada saat itu, tenang Pak Prabowo, tidak ada pelaut ulung yang hidup di tepian pantai, tapi setiap pelaut ulung selalu hidup di dalam gelombang besar dan lautan dalam. Untuk itu nggak ada pahlawan yang lahir dalam kondisi enak, setiap pahlawan lahir dalam kondisi yang sulit dan sangat Allahu Akbar. Dan kata saya, Anda adalah pahlawan Indonesia. Dia berdiri, dia merangkul saya. Betul itu Ustadz? Betul. Mudah-mudahan dia masih ingat. Komisaris. Udah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekjen MUI, Ya, kita takjil dulu. Nanti setelah itu doa sama Syekh Mu'tasim. Baden doa ba'dal iftar. Fadhal. Bangkunya bisa dibalikin ke depan meja ya, yang tadi disetting untuk mendengar pembicara. Yes, mantap. Mantap. Kan 627, terus kalau 1653 jaraknya 826 jaraknya, itu 826 tahun. Oh iya, betul. Mbak Deno, masih ingat? Ingat sekali dong, masa nggak ingat? Tambah bagus. Sehat. Alhamdulillah, tambah bagus, tambah. Masih Gelora? Masih? Nah, kan sahabatan. Masuk aja di Gelora, gedein. Kan semuanya sahabat. Sekarang Kan? Jihad semuanya. Saya istri ikut ke sini di bawah. 1657 sama 1453 itu jaraknya 826 tahun. Jaraknya antara penubuh itu. Nah, kan ditetapkan di Hodak 627. Lalu kan pengangkat dikabulkan Allah 1453. Jarak itu 800 tahun. Yang VIP di harusnya 826 saya udah tahun. oke. Sip. Enggak. Ya berarti kan belum siap ya. Kepada tamu-tamu VIP yang ada di depan, kami persilakan lebih dulu untuk mengambil hidangan buka puasa. Istri. Pak Buya Sekjen, ayo kita mulai. Ana umum. Pak Mustafa, Syekh, Fadal, nabda al-fitar. Pak Mus, Mas Ari, ayo, Bang Onim, ayo. Dari sebelah sana ya, dari sebelah kanan. Betul. Bang Mus, ayo Bang. Pengurus PMI, pengurus Ustadz Taufan, Ustadz Hadi, ayo, Bang Onim, ayo, Pak Taufan, Bu Eli, ini air zam-zam yang mau silakan ambil di sini, ya, ada air zam-zam, free.